Pemerintah Kota Banda Aceh, kita punya 2 tempat yang kita arahkan mereka untuk solusi bagi mereka bisa berdagang. Yang pertama itu di Pasar Aceh. Satu lagi, kita juga menyiapkan tempat alternatif di Terminal Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-79 tahun keempat edisi Senin 20 Mei 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas tentang terkait kericuhan penertiban di Jalan Cik Pantai-Kulu. Pemko Banda Aceh beri solusi untuk pedagang kaki lima bersama narasumber kita Pak Dr. Andes Samsul Bahri, MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat. Terima kasih Pak, hari ini sudah hadir ke PTM. Ini perdana Pak ya? Perdana. Oke, perdana, tapi memang langsung dibawa nih kericuhan ya di tengah masyarakat ini soal pedagang yang katanya juga menjadi konflik di daerah Jalan Cik Pantai-Kulu. Tapi kan ini Bapak nih dari Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Sebelum ke tema nih Pak Samsul, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi nih Dinas Koperasi UKM ini? Ya, berdasarkan peraturan Wali Kota nomor 55 tahun 2016 tentang SOTK, OPD, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Jadi tugas pokok dinas itu adalah memberikan dan menyusun regulasi dan masukan kepada pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota, terkait dengan koperasi, usaha kecil dan mikro, serta perdagangan. Jadi secara umum itu tugas pokok daripada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan itu sendiri. Oke, jadi masalah konflik-konflik ini yang terjadi di pedagang kaki lima juga menjadi tugas Anda nih? Ini menjadi tanggung jawab umum karena di situ ada perdagangannya. Nah, ketika pedagang kaki lima itu dia itu berdagang, itu juga menjadi dari tanggung jawab kita untuk membina, mengatur, dan juga membuat regulasi terkait dengan usaha perdagangan yang mereka lakukan. Oke, norma-norma apa nih yang harus diikuti oleh pedagang sehingga ini menjadi bagian penertiban di Kota Banda Aceh ini? Kalau kita lihat tugas pokok pemerintah itu kan membuat regulasi. Jadi pemerintah itu mengatur. Nah, semua yang dilakukan oleh masyarakat ini ada regulasinya, ada aturannya. Nah, jadi ketika masyarakat melaksanakan sesuatu di luar regulasi, berarti di situ ada terjadi hal yang tidak baik. Itulah fungsi pemerintah. Kita mengatur kembali. Anda tidak bisa di sini, Anda tidak bisa melakukan ini, Anda begini, harus begini, sesuai dengan regulasi yang ada. Terkait juga dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu ada juga regulasinya. Di Perwal nomor 3 tahun 2007, khusus itu yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Dan juga ada turunannya tuh di peraturan Wali Kota itu tahun 2016, nomornya saya lupa. Itu kawasan-kawasan yang diizinkan untuk melakukan usaha pedagang kaki lima. Oke, berarti selama ini tidak diindahkan oleh masyarakat? Kalau kita lihat ada yang diindahkan sesuai dengan tempat yang sudah diatur sesuai dengan regulasi yang ada juga memang yang tidak diindahkan. Nah, tapi kan dari sisi selama mereka melakukan usaha itu tidak mengganggu ketertiban umum, ya, dan kita juga melihat usaha mereka ini kan usaha mencari nafkah. Nah, kita mengarahkan tetap kepada tempat yang sudah ditentukan khusus untuk pedagang kaki lima. Oke.
Tapi kemarin sempat kisruh nih Pak Samsul yang di Pasar Aceh ya, di Jalan Cik Pantai Kulu. Itu Betul. apa yang dilanggar? Kan pada kebiasaannya memang di situ pedagang. Memang bertumbuh di situ pedagang. Betul. Kalau kita lihat kebiasaan benar. Ya, tapi kalau kita lihat dari sisi regulasi aturan, di situ bukan yang diatur untuk pedagang kaki lima, tapi untuk pedagang umum dalam bentuk kios dan toko yang sudah memang lokasinya memang lokasi berdagang. Oh, bukan tambahan ya? Kan tambahan yang memang Kaki lima ini kan mereka kan berjualan bukan di tempat permanen, tapi mereka menambah tempat untuk tempat mereka berdagang. Kalau ditanya apakah itu boleh atau tidak, boleh di tempat yang sudah dibolehkan. Nah, kalau dijawab, oh kenapa juga kami tidak boleh? Karena tempatnya di situ tidak boleh. Kan itu saja intinya. Oke, artinya mengganggu pengguna umum ya? Betul. Nah, secara umum, kalau kita fokus kepada jalan Cik Pantai Kulu, itu kan pada prinsipnya itu kan jalan. Dan juga tempat parkir. Nah, kenapa? Tempat parkir bagi toko yang berdagang. Nah, jalan umum untuk jalan yang harus dilalui oleh masyarakat. Nah, kalau di situ ada orang berdagang, yang sudah jelas itu kan akan mengganggu. Nah, itulah kemarin yang ditertibkan oleh Satpol PP. Sempat bentrok malah. Di awalnya sih tidak bentrok, karena memang kalau saya mendapat informasi itu sudah 7 tahun berturut-turut dilakukan. Setiap malam Lebaran itu dilakukan pembersihan, karena memang itu tidak boleh. Tapi selang beberapa minggu ternyata mereka balik lagi seperti sedia kala. Untuk tahun 2024 ini kebijakan pemerintah kota untuk menertibkan pedagang di tempat yang tidak dibenarkan tersebut, ketika kita lakukan penertiban oleh Satpol PP, besoknya kita jaga sampai hari ini. Supaya apa? Di sini tidak boleh berdagang untuk khusus pedagang kaki lima. Nah, jadi ya mungkin kan yang namanya pedagang. Jadi ya, kemana mereka dipindahkan, Pak? Nah, kalau kita lihat solusi pemerintah Kota Banda Aceh, kita punya 2 tempat yang kita arahkan mereka untuk solusi bagi mereka bisa berdagang. Yang pertama itu di Pasar Aceh. Berarti ke dalam, masuk ke toko. Pasar Aceh di lantai 3. Itu memang sebagian kosong. Nah, tidak ada yang menyewa atau menempati, walaupun sebagian kecil juga ada. Tapi banyak kosongnya daripada yang berjualannya. Satu lagi, kita juga menyiapkan tempat alternatif di Terminal Kedah. Nah, bila pedagang memang pedagang kaki lima ya, kita nggak bicara pedagang secara umum, kita fokus kepada yang Cik Pantai Kulu, karena ini relokasi. Kalau mereka tidak mau di sini, di Pasar Aceh, kita sediakan juga tempat di sana untuk nanti kita tata kembali supaya mereka itu semua pedagang kaki lima Cik Pantai Kulu masuk ke sana. Kalau memang mereka mau ke sana, itu yang kita rencanakan solusinya. Kan mereka juga cari kondisi yang memang banyak masyarakat yang membeli gitu. Iya. Sudah efektif nggak di situ kira-kira ketika pemerintah menawarkan solusi misalnya pindah ke Kedah ataupun pindah ke Pasar Aceh di lantai 3 yang memang notabene misalnya orang nggak mau ke lantai 3 gitu. Kalau kita bilang memberatkan ya, begini, bagaimana dengan pedagang lainnya yang juga mereka menyewa toko, menyewa tempat? Nah, mereka kan bisa bilang, loh kami saja kok bisa? Kita bilang mereka punya modal, ya memang kita mau berusaha ya harus mungkin punya modal untuk menyewa tempat. Tapi khusus untuk pedagang kaki lima yang di Cik Pantai Kulu ini ada kebijakan dari Pak Wali, 3 bulan mereka itu tidak sewa. 3 bulan tidak sewa? Tidak sewa. Di tempat relokasi tadi? Di tempat Pasar Aceh. Tidak cerita di Kedah. Kita masih cerita, kenapa? Pasar Aceh yang terdekat dengan tempat usaha mereka sebelumnya. Hanya 1 selang toko emas saja, mereka langsung masuk ke Pasar Aceh di lantai 3.
Nah itu, Jadi 3 bulan tidak nggak perlu sewa ya? ya 3 bulan kita bebaskan sewa sambil kita kan melihat juga mereka mungkin di tempat yang baru belum ada yang beli ataupun masih kurang ataupun masyarakat belum tahu di sana mereka pindah. Karena kan mereka pasti bertanya ketika pelangganan-langganan mereka semula, ini kemana nih orang nih? Udah pindah ke lantai 3. Kan mereka pasti cari, dia pasti ke sana. Cuman ya mungkin itu perjalanan waktu di bulan pertama, di bulan kedua, mungkin kan itu masih masa-masa beradaptasi lah. Jadi makanya ada kebijakan dari wali kota, kalau memang mereka mau, kita kasih tidak sewa mereka selama 3 bulan. Kita masalah perdagangan, kemudian masyarakat berdagang, tentu ini menjadi pertumbuhan ekonomi juga di pusat kota Betul. Banda Aceh dan menjadi PAD juga nih untuk kota Banda Aceh. Tapi Pak Samsul, dengan banyaknya misalnya e-commerce ya, apakah memang pembelanjaan untuk tradisional itu masih diminati kalau misalnya Anda lihat seperti apa? Kalau saya lihat fenomena saat ini, e-commerce ini juga sudah agak redup saya lihat. Karena apa? Sistem berdagang ini kan mereka tidak melihat produk, hanya melihat dari tampilan video ataupun foto, sementara yang aslinya mereka tuh tidak lihat. Karena ya saya juga merasa banyak, entah 4 kali, entah 5 kali saya sudah tertipu dengan kualitas produk antara yang ditampilkan dengan yang ketika barangnya sampai. Jadi saya pikir itu lama-lama mereka juga akan tergerus. Karena masyarakat itu pasti inginnya beli, saya lihat barang, cocok harga, kualitas bagus, saya bayar. Saya optimis untuk pedagang langsung ini bisa lebih eksis daripada sistem e-commerce yang sekarang ini lagi marak lah. Dan kalau saya lihat, kalau angka grafiknya ini mungkin menurun, bukan malah terus meningkat. Karena ada beberapa bulan lalu ya, sebelum Lebaran lah ya, kan itu viral nih, penjaga toko di Pasar Aceh misalnya menunjukkan sepi sekali pengunjung. Dan mereka harus menuntut biaya sewa, tapi tidak sesuai dengan pendapatan mereka seperti itu. Tapi ini kan menjadi gap. Betul. Sehingga tradisional tidak diminati lagi di kalangan masyarakat nih Pak Samsul. Tapi saya lihat mungkin kalau untuk kasus per kasus, ya saya bisa bilang ya mungkin ada, betul. Malah si pedagang toko sendiri juga dia buka 2, e-commerce dia juga buka. Oke, itu kreatif. Kreativitas dia dalam rangka dia berdagang. Oh ini mungkin ada fasilitas dengan sistem hari ini, dengan teknologi kita bisa begini, dia ikuti. Tapi saya yakin kalau memang dia punya toko sendiri, dia secara e-commerce juga dia melakukan. Kalau yang sesama di Banda Aceh, mereka kan bisa lihat toko. Mungkin mereka lihat gambar di sana, mereka datang langsung ke toko. Mungkin itu juga menjadi alternatif daya tarik untuk yang bersangkutan untuk berdagang lebih baik. Baik, tapi kita ini beberapa bulan lagi nih Pak Samsul, kita akan menjadi tuan rumah PON. 21. Tentu ini Anda sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tambah disibukkan. Apa kesibukan Anda Pak Samsul sehingga mungkin banyak pedagang kaki lima mungkin yang terusir di daerah selain Cipante Pulu, atau ada daerah-daerah lain nih yang menjadi titipan agar pedagangnya bisa direlokasi ke tempat lain? Sebenarnya sih itu bukan titipan, tapi itu lebih kepada memang tugas kita, tanggung jawab kita untuk menata. Ketika kita menjadi tuan rumah sesuatu event yang sifatnya nasional, kita kan mau daerah kita ini bersih, tertib, rapi, aman. Kan itu yang diharapkan. Karena apa? Kita menjadi tuan rumah, akan banyak tamu yang datang. Orang kan akan melihat begini semrautnya kota Banda Aceh. Bagaimana sih pengelolaannya? Kan image itu akan terbangun di tamu yang akan datang. Nah, jadi pemerintah kota Banda Aceh juga berbenah. Ya, kita terhadap kalau hari ini fokus kita masih kepada pedagang kaki lima, ya kita tertibkan sesuai dengan koridor yang sudah diatur. Nah, kalau kita lihat hari ini, ya mungkin boleh saya ambil contoh di kawasan Darussalam, ya kan? Coba kita lihat itu di depan kampus.
bagaimana semerautnya pedagang kaki lima kita itu dengan tambah-tambah terpal, dengan meja-meja yang agak miring sana miring sini. Karena kondisinya kurang indah kalau kita pandang. Nah, makanya kita juga akan membenahi mereka. Kita nanti akan membuat satu tempat dan kita sudah menyediakan tempat juga yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka berjualan, masih di lingkungan kampus. Sedang kita tata. Jadi ketika nanti tempat ini jadi, ini mungkin mereka juga akan kita relokasi. Kalau ini ya mungkin relokasinya ini ya agak sedikit pemaksaan ya. Karena apa? Anda boleh, kalau Anda mau ke sini kayak mana? Nggak bisa, harus ke sini. Nah, karena walaupun bakalan nanti terjadi konflik ya antara pedagang dengan Satpol PP itu kerap tuh, karena memang punya sentimen sendiri yang pedagang merasa dirugikan gitu. Ya. Kemudian Satpol PP-nya juga harus menjalankan tugas dari Betul. atasan, itu seperti apa? Sehingga penyelesaian apa di dalam dagang ini tidak terlalu rumit ini Pak Samsul. ya, kalau kita lihat apa itu namanya, bagaimana tanggung jawab kita menegakkan aturan, kita melaksanakan tugas, karena kita memang digaji juga untuk melaksanakan tugas sudah dibebankan ke kita. Dari satu sisi, masyarakat yang berdagang yang kita atur, mereka juga mencari nafkah, mereka juga menghidupi anak istri. Kita memang prihatin juga, tapi dari satu sisi kan kita perlu berkomunikasi. Nah, kita beri pemahaman. Kadang-kadang orang kenapa memaksa, saya harus di sini, saya nggak mau di sini. Nah, tapi kalau kita ikuti kemauan harus, bagaimana dengan orang lain? Orang lain kan bisa juga harus. Hari ini misal, kita bilang pedagang kaki lima yang tidak dibenarkan untuk berdagang. Dia dah di depan. Di depannya jalan. Saya, orang masyarakat biasa, saya kan, oh bisa juga. Saya berdirikan di depan dia. Oh nggak boleh di depan saya Pak. Mana aturan yang melarang? Kan sama-sama berdagang kita, saya nyari nafkah juga. Nah, kalau itu kita bebaskan, tidak kita atur, mau jadi apa negara kita? Itulah tugas pemerintah. Kita atur. Di sini enggak boleh, Pak. Jadi kami kemana? Kemari. Oh, enggak laku. Enggak laku karena dulu Bapak memang di sini sudah lama. Coba hari ini di sini enggak ada lagi. Bapak sudah ke sana. Mungkin enggak orang cari ke sini. Pasti dia, oh di sana udah sekarang orang ini. Itulah tugas kita, pemerintah. Kita atur. Tempatnya kita mudahkan juga bagi pelanggan untuk mengakses. Nah, itulah tanggung jawab kita. Nah, tapi kalau kita bilang akan ada perlawanan, mungkin ya ekses di awal itu pasti. Karena apa? Kan kita istilahnya nih mengganggu zona nyamannya yang bersangkutan. Sudah nyaman, walaupun ya? Zona nyamannya itu zona nyaman yang di luar aturan yang dibenarkan. Nah, jadi pastilah sedikit banyak mereka coba apa itu namanya, bukan kita bilang bernegosiasi lah, walaupun dengan kami Pak harus di sini Pak. Padahal itu bagian dari negosiasi. Kalau saya melihatnya begitu. Kalau dia pedagang kaki lima, karena objek kegiatannya itu berdagang, itu memang di bawah kita. Kita yang membina mereka. Ini khusus pedagang kaki lima kerap menjadi catatan dari pemerintah agar tidak berjualan keliling. Apakah itu juga nanti akan diatur, misalnya posisi-posisi di mana yang bisa berdagang, di mana yang tidak bisa, seperti itu? Apakah misalnya pedagang yang jualan apa yang kayak pedagang keliling ya, jualan apakah memang diperbolehkan atau seperti apa nih Pak Samsul? Ya, terkait dengan event khususnya PON, itu di tempat area-area yang akan dijadikan titik tempat pertandingan. Kalau memang panitia itu kadang-kadang itu kan tergantung panitia lokal yang di titik pertandingan. Kalau memang mereka membenarkan, boleh pedagang kaki lima ataupun pedagang keliling itu untuk disusun di satu lokasi di sini kalian, itu kita membenarkan juga, kita tidak akan melarang mereka. Justru ya kita juga berencana akan bekerja sama dengan panitia PON supaya kepada pedagang-pedagang keliling ini punya akses lah, punya tempat. Karena apa? Atlet, penonton, pengunjung, mereka kan juga perlu kadang-kadang kayak jajanan-jajanan yang sifatnya sementara, apakah minum, apakah kue-kue ringan. Nah, kalau kita sampai ke situ, kita pikirkan supaya mereka tuh diberikan akses. Misal di Stadion Lampineng,
Nanti di situ ada pertandingan bola. Nah, jadi untuk pedagang-pedagang yang jual kacang lah di situ, yang jual aqua, yang jual, walaupun mereka nggak permanen sih, mereka kan menggunakan apa itu namanya gerobak dorong ataupun bagaimana. Ya, kita itu juga minta kepada panitia PON. Kita sudah coba mencari titik-titik di mana tempat pertandingan supaya akses kepada ini diberikan walaupun tidak secara menyeluruh, tidak banyak. Tapi itu harus ada dan kita tidak akan melarang mereka untuk karena itu sifatnya pun sementara. Pada saat kelangsungan PON itu sendiri. Oke, disitulah momentum mungkin pedagang untuk mencari uang ya. Iya benar. Ya, itu menjadi pertumbuhan ekonomi juga bagi masyarakat. Itu sudah ada tertata ya dengan baik pastinya dari Wali Kota Banda Aceh bagaimana menata sehingga pedagang-pedagang ini ditertibkan ketika PON di tempat yang memang selayaknya, tidak amburadul sehingga itu menjadi pancingan juga bagi masyarakat luar nih Pak Samsul ya. Iya betul. Baik Pak Samsul, ini kan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Koperasi UKM, bagaimana udah kondisinya ini Pak? Apakah sepi atau seperti apa? Atau memang ini tidak ada berjalan sama sekali? Kalau kita cerita koperasi, ya kan? Koperasi lumayan banyak di Banda Aceh. Cuman mungkin yang kita bilang koperasi sehat, itu kami mengkategorikan koperasi sehat itu adalah koperasi yang melakukan RAT itu 2 tahun berturut-turut. Itu kita anggap dia sehat. Berarti dia ada rapat anggota tahunan. Karena di dalam rapat anggota tahunan itu kan menyampaikan perkembangan keuangan dan usaha dari koperasi. Dan rencana ke depan untuk dilanjutkan oleh kepengurusan. Makanya RAT itu penting bagi kita. Koperasi yang melakukan RAT itu kita anggap koperasi sehat. Tapi banyak juga kita koperasi pasif. Pasif di Banda Aceh. Sakit, Pak? Ada yang sakit. Jadi kita bedakan. Pasif sama sakit kita bedakan. Kalau yang pasif, jalan, tapi RAT nak buat. Nah, kalau yang sakit, itu baru. Dia opname, dia nggak jalan. Badan hukumnya masih. Nah, badan hukumnya masih ada. Makanya masih terdaftar di kita, dia sebagai koperasi. Tapi kepengurusan, usaha, ya itu sudah tidak ada. Tapi badan hukum mereka masih pegang. Oh masih ada nih badan hukum koperasi kami. Nah, kalau yang pasif ini kami menganggap gini. Ada badan hukumnya ada, usahanya ada, masih berjalan juga kecil-kecilan. Tapi tidak melakukan RAT. Oke. Nah itu aja kita bedakan. Baik. Tapi saya sempat terlupakan ini pertanyaan ini Pak Samsul tentang pedagang tadi. Ini menarik. Karena ada beberapa case ketika PKA kemarin. Iya. Ya kan? Ada satu istilahnya gini, udah menetap ya, warung atau warung kopi sudah menetap dan sebagainya, tapi menaikkan harga di saat momentum yang sangat sakral lah kita bilang PKA, misalnya harganya mulai 5.000 jadi 15.000, apakah nanti di PON bisa seperti itu pedagang-pedagang yang sudah menetap nih Pak Samsul, menaikkan tarif harga yang luar biasa signifikan di saat momentum? Kalau saya lihat yang resmi enggak. Biasanya itu yang non resmi. Yang tidak resmi maksudnya seperti apa? Contoh gini, kita bilang aja seperti Stadion Lampinang aja. Itu sudah ada kafe, apa nama kafe itu di samping stadion tuh? Itu kan menetap. Udah dia permanen, dia berizin, dia jelas lah. Dia pasti harganya itu harga, kenapa? Dia sudah punya daftar harga di itunya. Nah pertanyaannya boleh nggak ketika momentum atau event itu dinaikin harga? Sehingga ada masyarakat memprotes loh hal yang seperti itu. Sebenarnya enggak boleh. Karena kenapa pakai kata sebenarnya? Yang lumrahnya kan dia kan harga yang dia kasih di awal sebelum ada event, itu kan harga untung. Maksudnya dia sudah mendapat keuntungan dari harga yang dia kasihkan itu. Kalau dia tidak mendapat untung, pasti dia sudah luar naikkan. Tapi dia tidak melihat karena momen. Mumpung ini ada PON, kalau kopi 5.000 jadi 9.000. Saya pikir mereka nggak akan melakukan ada tanda itu. Kutip, katanya pajaknya mahal untuk disetor ke pemerintah.
Pajak dari siapa? Ya kan pajak secara sebenarnya kafe ataupun warung kopi pajaknya kan yang bayar kan masyarakat bukan warkopnya. Tapi itu dinaikkan karena dengan alasan bahwa harus memajak kepada pemerintah. Nah ini harus diklarifikasi juga nih, banyak seperti itu sehingga nanti masyarakat loh udah duduk di sini kok bisa harganya meningkat, akhirnya disebut memanfaatkan situasi ya. Justru si pedagang yang rugi. Kalau dia naikkan harga, dia yang rugi. PB1 itu, pajak pembangunan 1 namanya. Itu pajak makan minum. Diambil 10% dari nilai pelanggan yang membayar. Misal gini, saya minum kopi tambah kue 1 10.000. Ya kan? Si pedagang, dia 10.000 tambah 10% karena ada pajak makan minum. Bukan dari uang dia. Dari uang saya yang tadi. Jadi dia harus bilang ke saya bayarnya 11.000 Pak. Nah, yang 1.000 itulah yang dia harus bayar. Kalau dia naikkan jadi minuman saya tadi di 15.000, yang dia nggak dapat apa-apa juga. 5.000 harus dia setor juga sebagai pajak PB1. Jadi rugi dia. Kan ruginya di mana? Melihat uang itu sayang ketika ini harus kita serahkan ke orang. Walaupun memang bukan uang dia. Itu juga kita terjadi di rumah makan. Ketika rumah makan, restoran kita bilang, tidak mau membayar pajak, mahal kali katanya. Kita tanya, yang Bapak bayar pajak Bapak apa pajak pelanggan? Bukan pajak dari pedagang, pajak pelanggan. Kita di KFC, harga 97.000 misal, ya kan? Ketika kita bayar, take 10%. 97.000 tambah 9.700. Total yang harus dibayar oleh pedagang 100 sekian ribu. Karena KFC itu sistemnya dia sudah bagus. Jadi di situ dia terurai mana yang uang dia, mana yang bukan yang pajak. Jadi makanya kenapa kalau KFC, CFC, McD, mereka tidak pernah komplain berapa besarnya pun pajak mereka. Hotel. Karena memang yang bayar bukan mereka. Pelanggan itu sendiri yang bayar. Tapi ketika manajemen rumah makan ataupun restoran mereka tidak pakai sistem, ketika mereka laku satu hari itu 10 juta, mereka itu harus membayar pajak berarti kan 1 juta. Dia hitung, satu hari 1 juta kali 30 hari, sebulan 30 juta. Kaya ada pemerintah. Padahal nyokaru golon katanya. Dari mana rugi? Itu kan bukan uang si pengusaha. Uang masyarakat yang memang harus membayar pajak makan dan minum. Baik, terima kasih Pak Samsul atas klarifikasi dan pencerdasannya pastinya ya. Tapi tentu kita tidak mengharapkan hal-hal itu terjadi ya ketika saat event, karena memang betul-betul bisa mengecewakan masyarakat apalagi sudah menjadi pelanggan tetap. Baik Pak Samsul, silahkan sampaikan closing statement kepada masyarakat Kota Banda Aceh ataupun kepada pedagang kaki lima khususnya biar tidak terjadi kericuhan seperti apa terkait tentang kericuhan penertiban di Jalan Cik Pantikulu. Pemko Banda Aceh beri solusi untuk pedagang kaki lima. Silakan Pak Samsul. Ya, saya sangat mengharapkan kepada para pedagang kaki lima itu untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Karena di dalam aturan itu juga kita sudah menetapkan zona dan lokasi mana yang diperbolehkan. Kalau memang harus berdagang, ya berdaganglah di tempat yang sudah ditempatkan ataupun yang sudah diizinkan sesuai dengan regulasi yang ada. Khusus kepada pedagang di Jalan Cik Pantikulu yang sudah kemarin kita tertibkan. Kalau memang mau terus berdagang, kita harapkan manfaatkan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kota, itu di Pasar Aceh atau mau ke Terminal Kedah. Nanti terkait dengan bagaimana sistem dan mekanismenya masih bisa kita diskusikan untuk kita carikan jalan solusi yang terbaik sehingga pedagang kaki lima ini juga bisa terus eksis dan kita tidak ingin untuk mematikan mereka juga daripada mereka untuk berusaha mencari nafkah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Samsul atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah dimanapun Anda berada, silakan tonton podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.